Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NU Media Sidomulyo. Ketemu lagi dalam acara Serawung. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang segala hal bersama seseorang yang memang aktif di berbagai organisasi. Ya, beliau adalah Ketua KNPI Kabupaten Magelang, kemudian anggota Satgas GKM NU Kabupaten Magelang. Beliau juga jadi Wakil Ketua Bidang Kaderisasi PC GP Ansor Kabupaten Magelang. Oke, langsung saja kita akan ketemu dengan Mas Arianto. Apa kabar Mas Arianto? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Lagi sibuk apa ini? Sibuk melayani teman-teman muda. Panjenengan. Nah, toh ini wis langsung sibuk melayani karena memang hari-harinya melayani ya. Kemarin saya sudah ngobrol sama beliau tuh sampai setengah hari ya, tapi ini belum puas, ini saya ngobrol lagi dengan beliau ini. Mas Ari ya. Suasananya ini lumayan sejuk ini Mas Ari ya. Kehidupan di desa ini Mas Ari. Suasana desa itu memang bagi saya, karena saya lahir di desa ya, sangat menyenangkan. Beberapa kali saya mencoba untuk hidup di tempat yang agak sedikit modern, Ke kota ya. Ke kota, tapi ternyata tidak nyaman. Bisa jadi menurut saya sekarang mungkin suhu udaranya bagi saya terlalu panas. Belum lagi karakter masyarakatnya yang semuanya serba seolah-olah kegiatannya itu dikejar-kejar terus waktu dan sebagainya, sehingga untuk ya bersosialisasi ya kecil sekali. Paling hanya ketemu, saling senyum, nek rodo agak lebih keren ya bertegur sapa, kayak gitu-gitu toh. Baru ngangkat telepon harus kemana? Ya, kayak gitu-gitu. Dari sisi peluang bisnis misalnya di kota agak lebih lebar, agak lebih luas. Tetapi di desa pun sekarang peluang bisnis sudah cukup besar. Jadi saya lebih nyaman ada di kehidupan desa seperti itu. Kira-kira gitu. Nah, kaitan dengan kehidupan di desa sendiri, mungkin apa yang dirindukan Mas Ari di kehidupan yang seperti sekarang ini? Ya. Kayaknya kan udah agak bergeser gini. Jadi nek biyen itu Mas. Saya itu kalau saya flashback ya, saya kan lahir 82 menurut catatan buku Rapotika ya. Saya nggak tahu itu betul apa ikhtiarnya guru TK saya, tapi yang jelas dengan teman yang lahirnya bahkan satu hari hanya beda jam saja, tanggal lahir dan tahun, bulan dan tahunnya beda. Tapi itu bukan persoalan. Hanya saat itu begini. Dulu saya begitu bahagia main di rumah, misalnya pulang berangkat sekolah ya ketemu dengan teman-teman, masih sambil nunggu Pak Guru, Bu Guru rawuh itu kan kita kemudian mainannya macam-macam. Pagi-pagi itu mainan dolanan, playon, jamuran, atau kalau dulu tidak jejetan gitu, terus patangan apalah. Jadi belum masuk sekolah itu wis sumuk penguk gitu ya. Ingkleng playu-playu ya, kayak gitu. Nanti sekolah itu juga masih nyaman menurut saya. Noneja SD ya, pengalamanku itu nek ajak nyanyi, belajar nulis, atau kalau tidak nanti kita diajarkan gambar, itu yang paling senang. Dan satu hal yang saya sangat senang dari dulu itu adalah ketika storytelling. Dan saya nggak tahu, beberapa waktu yang lalu saya kemudian baru mencoba untuk berpikir kembali ya, apakah keahlian saya sekarang untuk bicara di hadapan banyak orang itu juga sebetulnya terbentuk sejak saya SD senang storytelling itu kira-kira. Ya itu makanya saya nggak heran juga dengar jenengan sering kalau ngisi materi itu benar-benar bisa membawa suasana itu. Itu kan juga gitu. Beda kan mungkin kalau saya kecilnya ora ajarin storytelling ya. Ajarin ngrungokke. Jadi padha wae. Jadi antara yang ngrungokke, ngomong, kalau nulis itu sebetulnya adalah tiga hal yang kalau kita sambungkan itu sangat nyambung. Hanya kadang persoalannya kemudian dominan mana. Ada teman yang memang dominannya seneng ngrungokke. Jadi K-powers gitu ya kira-kira. Dia seneng pengen ngerti banyak hal tapi sebatas ngrungokke. Ada orang yang kemudian dia seneng ngrungokke tetapi kemudian mencoba untuk mengulang kembali cerita-cerita itu kemudian dalam bentuk tulisan. Nah, ada juga yang kemudian mungkin model saya itu adalah seneng ngrungokke gitu, suka mendengar, tetapi kemudian ingin mencoba untuk
merestorasi atau daur ulang. Ya, ini apa namanya, cerita itu menjadi cerita yang dengan bahasa saya, tapi rujukan dari cerita lalu misalnya. Nah, dari itu kemudian saya menganggap bahwa kemampuan berkomunikasi itu menjadi modal awal saya untuk banyak bergaul dengan orang. Kira-kira gitu. Yeah. Saya membayangkan Mas, misalnya kita berdua terus anteng-antengan saja kira-kira krik-krik gitu. Apa yang menarik gitu ya. Yeah. Atau panteng-pantengan terus membiji misalnya rambutnya ngene iki, jenggotnya ngene iki. Kira-kira kan hanya akan berkutat pada pikiran-pikiran saya, tidak keluar. Beda kalau kemudian dua orang ngobrol, bisa jadi nyambung, walaupun bisa jadi juga untuk nyambung butuh waktu yang lama, karena bisa kalau frekuensinya nggak sama begitu ya harus disamakan, kira-kira gitu. Ini gambaran terkait dengan masa kecil, termasuk misalnya begini Mas, pelajaran yang saya sukai. Kalau dulu SMP ada PKK, tapi kalau SD itu ya masak. Ada PKK? Waduh dong. Oh, saya SMP ada. Saya udah nggak mengalami, padahal cuma terpaut 1 tahun. Ya. Jadi kalau saya SMP itu ada PKK, pas kebetulan. PKK itu apa sih katanya? PKK keterampilan, itu pendidikan keterampilan apa ya? Bukan PKK yang ada di desa itu? Bukan. Enggak sempet dengar soalnya ada PKK itu. Saya itu dapatnya dulu jahit Mas. Oh. Gitu. Jadi saya udah pelajarannya udah keterampilan, nggak ada PKK. Oh gitu. Ya mungkin hanya beda nama saja. Tapi kalau saya dapat itu. Terus kemudian kalau SD malah masak Mas. Jadi sekarang saya punya catering itu sebetulnya ya karena catering dulu saya senang masak. Walaupun ya masak sing enak mungguku lah, mungkin dia nggak tahu ya. Dulunya begitu, tapi kemudian lama. Nah, saya kebetulan dapat istri yang juga suka masak. Kira-kira gitu. Nah, saya pikir ternyata dulu saya nggak percaya hobi itu bisa menghasilkan secara finansial gitu, bisa menghasilkan uang ya. Tapi setelah saya coba lakukan itu ternyata ya ada hasilnya. Yang harus dilakukan adalah ya continue aja sebetulnya kayak gitu. Itu pengalaman. Maka dulu zaman saya kecil itu balik sekolah gitu, main sama teman-teman Mas. Biasanya siang gitu, kemudian kita main ke kali. Kalau nggak Kali Laman, Kali Blungkeng yang langsung jalurnya sampai ke Merapi itu kan. Adus Mas, bareng. Ya kalau dulu lanang wedoknya adus biasa. Sekarang kemudian mungkin yang berbeda. Sekarang luar biasa ya. Pulang dari kali biasanya kita nanti ambil daun rempelas. Akan ada daun rempelas apa itu ya. Ya daun yang lebar gitu. Ya, lebar-lebar gitu. Terus nanti kita pulang sampai depan rumah saya itu kan kebun. Jadi kita bikin ranggon. Ranggon itu ya kayak rumah pohon itu Mas. Oh ya. Jadi nanti kalau sudah kita buat atapnya dari daun rempelas itu, kita ngambil dari sepanjang perjalanan dari sungai ke rumah itu, kita bikin rumah pohon. Nah, nanti sore ini kan kita ngaji. Nah, lebar ngaji menjelang maghrib itu kita mainan di situ. Nah, lebar maghrib kita ngaji lagi. Karena sebelah saya itu dulu kan musola. Nah, terus lebar ngaji itu nunggu Isya Mas, itu dolanan. Dari petang-petang itu dulu yang menjadi satu hal yang menyenangkan. Nah, sekarang saya tidak mendapatkan itu dari anak saya. Satu lahannya nggak ada, yang kedua kita nggak ada anak-anak yang main kayak dulu itu sekarang. Gitu. Dulu kita senang main neng sawah ya Mas. Bapak saya itu kalau macul atau ngusung lemi gitu, saya ikut kadang-kadang. Saya itu disuruh lep. Kalau mau musim kering begini kan harus nyusuri dari atas sampai ke bawah. Itu senangnya Masya Allah. Di satu sisi kalau kita mau berpikir tentang bagaimana agar karakter keindonesiaan atau kendesonan ini masih bisa bertahan, ya harus kuat di doktrin kayak tadi itu. Di sisi lain, ketika kita harus mengajak pada orang harus mulai menjadi orang modern begitu, ya harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, tantangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini yang barangkali kemudian menjadi beda. Tapi begini, saya berharap kalau dulu ya Mbah Simbah itu saya menyimpulkan bahwa pendidikan agama itu tetap menjadi
fondasi kesalehan. Orang mau sepinter apapun secara ilmu pengetahuan, itu ketika keilmuan agama itu tidak cukup, fondasi kesalehannya menjadi rentan. Nah dari situ maka kemudian akan muncul keberanian untuk berbuat yang tidak sesuai dengan norma, dengan aturan, dengan etika dan sebagainya, apalagi dengan undang-undang. Kira-kira gitulah. Ini sebagai gambaran. Contoh misalnya, dulu bohong itu walaupun tidak ketahuan takut, Mas. Iya enggak? Mas Sotik mengalami nggak ketika misalnya ditimbali bapaknya gitu, betapa di sini sudah mulai ada kekhawatiran kok nek arep didhawuhi apa arep dukani apa. Iya, nggih, masih saya mengalami hal yang demikian. Padahal sebenarnya kalau kita itu nggak melakukan kesalahannya nggak harus takut gitu. Nggih. Tapi kan di situ seringkali ya karena dulu seorang orang ada jarak anak dengan orang tua. Sekarang ya mungkin ada jarak, tapi jaraknya itu adalah jarak yang tidak komunikasi. Nah, itu yang harus kemudian menurut saya hari ini masih bisa kita tutupi untuk kita perbaiki. Bagaimana ada pemilahan, Mas. Tradisionalisme apa yang hari ini masih relevan untuk dilanjutkan dari sisi pendidikan karakternya, dari sisi pendidikan agamanya, dari sisi mempertahankan budayanya, walaupun kemudian harus disandingkan dengan kesiapan menerima tantangan baru. Apakah itu dari masyarakat yang semakin heterogen, kemudian dari budaya hidup yang sudah mulai hedon. Mas Sotik punya motor tahun berapa? Motor tahun berapa ya? 2008 lah. 2008 kan berharap punya motor untuk memudahkan perjalanan, mempercepat, bukan untuk bergaya. Bergaya. Ya. Tapi di era-era setelah itu kemudian punya motor itu, walaupun kendaraan itu sebetulnya adalah untuk memudahkan kita bepergian, sampai tujuan ya. Mempercepat gitu, mempermudah sebuah usaha. Tapi terselip juga di situ karena saat itu tidak semua orang bisa beli kendaraan, maka gengsinya naik. Nah sekarang awalnya sak-sae lah motornya. Iya. Sekarang udah mulai model-model. Iya. Enggak, sekarang kan dia udah mau mikir, wah ganti gitu kan. Karena bisnis dunia industri itu kan mereka melihat bahwa pangsa pasarnya itu keinginannya kemana, diikuti terus. Iya. Kira-kira gitulah. Sekarang dan semua dimudahkan, pola pendapatan itu dimudahkan walaupun dengan utang ya. Kadang hanya dengan KTP orang sudah bisa bawa kendaraan dan sebagainya. Nah, ya itu pola yang barangkali mungkin agak berbeda. Kalau saya meyakini bahwa Islam itu sebetulnya, kalau kita mengingat ya, munculnya Islam kan selain sebagai penyelamat, Islam itu juga sebetulnya membawa sebuah budaya baru yang awalnya orang itu dirundung kegelapan dalam tanda kutip, orang menganggap bahwa yang harus dihormati adalah semua yang kaya punya. Sehingga ada strata masyarakat kelas tinggi, kelas menengah, kelas bawah, kira-kira gitu ya. Kemudian perempuan itu seolah-olah selalu di bawah, budak jadi apa ya. Maka kemudian ada perbudakan dan sebagainya. Islam memang hadir untuk memberikan satu pemahaman kepada umat, kepada seluruh umat di muka bumi ini, bahwa Tuhan itu menciptakan walaupun berbangsa-bangsa begitu, tapi perbedaan bangsa itu tidak kemudian menjadi alat untuk mengecilkan satu bangsa di antara di bawah bangsa lain misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya semua sudah berpikir bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan sebagai rasulnya Gusti Allah untuk, atau utusannya Gusti Allah sebagai khalifah gitu ya, untuk menjaga bumi ini, maka kemudian akan masing-masing akan berlomba-lomba untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah kalau sudah begitu, maka hidupnya teman-teman itu ya beradab. Itulah maka kemudian peradaban Islam itu sebetulnya dianggap mengubah dari satu keadaan yang dianggap gelap menjadi terang, kan gitu dulu. Nah, saya nggak tahu kemudian di era tahun berapa kemudian
kehebatan Islam membangun sebuah peradaban menuju ke arah kehidupan yang lebih layak, semua menjadi sama, egaliter gitu, itu mulai berubah lagi. Sekarang mulai kembali lagi, orang mulai kembali ke arah seperti dulu. Kalau yang kaya, yang punya jabatan ya bisa jadi dia dihormati. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, kadang-kadang penghormatan kita itu ke mereka ya kurang saja, gitu. Nah ini kan barangkali tidak menjadi satu pendidikan moral yang cukup baik. Maka saya sepakat ketika Pak Kiai Yahya, Ketua Umum PBNU, kemudian beberapa kali berpidato mencetuskan bahwa PBNU dalam periode ini salah satu visinya adalah membangun peradaban. Peradaban dunia kan. Nah peradaban dunia itu kan tidak bisa serta-merta kemudian tiba-tiba NU mengubah cara berpikirnya Amerika, cara berpikirnya Inggris, Rusia dan sebagainya. Tentu harus dimulai dari skup yang paling kecil. Saya kira kalau ini bisa kita lakukan, ini akan menjadi satu modal. Bayangkan kalau saya ini sebagian dari anggota NU, jenengan anggota NU, saya ada dalam satu keluarga, saya ada 1 istri 2 anak, berarti sudah 4 orang. Kalau cara berpikir kita seperti itu, ditambah jenengan katakanlah juga berapa sekarang Mas? 5 orang ya? 2 anak juga. Berarti 4 orang. Terus kemudian di pengurus NU katakanlah misalnya, kita bicara pengurus saja. Iya. Kalau misalkan di Kabupaten Magelang itu ada 21 MBC atau ada 300 ranting. Di satu ranting itu katakanlah ada 10 pengurus. Berarti kali 4. 300 kali 10 sudah 3.000 kan? 3.000 orang. Kalau masing-masing pengurus itu punya keluarga, anggap saja ideal masing-masing 4 orang. Berarti kan 3.000 kali 4 sudah 12.000. Dalam satu Kabupaten Magelang. Kalau 12.000 itu sudah mulai menanamkan dalam pendidikan di keluarganya bagaimana penguatan akidahnya, sudah sesuai dengan ajaran Islam, Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Kemudian bagaimana perilaku sosialnya orang tua itu menjadi cerminan, teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana kemudian hubungan yang kita pahami kalau di NU kan kita diajarkan bagaimana hubungan antara manusia dalam satu bangsa itu bisa baik. Jadi kita tidak melihat backgroundnya itu adalah suku apa, partai apa, tapi ini sama-sama orang Indonesia yang harus kita jaga. Ini keluarga saya. Bagaimana kemudian kita bisa itu yang tadi ya, Watoniyah ya. Bagaimana kemudian kita berpikir kalau misalnya bahwa oh ini orang Indonesia, itu orang Arab, itu orang Nigeria, itu orang, tapi sama-sama beragama Islam. Itu juga saudara kita yang harus kita openi, yang harus kita dalam tanda kutip openi itu yang harus kita jaga. Belum lagi kalau lebih luas lagi adalah syariah. Bagaimana hubungan antar personal, boh niku wong Islam atau beda, atau itu orang Indonesia atau bukan, atau apapun dan sebagainya. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita memahami bahwa saya, manusia, tanaman dan sebagainya itu sama-sama makhluknya Gusti Allah dan harus melakukan apa. Nah ini yang paling penting adalah membangun pemahaman itu sejak di dalam keluarga. Ya, intinya memang dimulai dari keluarga itu sendiri Mas ya. Oke teman-teman, seru sekali obrolan kita dengan Mas Ari, dan lagi-lagi saya memang orangnya lebih senang mendengar ya. Jadi ini ada orang yang luar biasa seperti ini, saya terpaku untuk mendengarkan. Dan mungkin untuk kali ini sekian dulu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau memang tentang banyak hal ya. Intinya hari ini kita menjadi sebagai instruksi dari PBNU tentang peradaban dunia itu memang kita mulai dari diri kita, di keluarga kita. Nah, mari kita mulai mengembalikan nilai-nilai luhur yang mungkin bisa diterapkan dari keluarga kita. Cukup sekian dulu Serawung edisi kali ini, sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.